Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan subuh hari ini, selepas kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita kembali duduk dalam majelis ilmu yang mulia. Mugi-mugi majelis kita majelis yang penuh berkah, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita benar-benar bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik, yang dimana doakan Nabi SAW sebagaimana hadis yang telah disebutkan kemarin, yaitu hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Sakhr Al-Ghamidi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan tersebut, dan kali ini kita kembali merenungkan ayat-ayat dalam Al-Quran, yaitu kali ini mengkaji surat At-Taubah ayat ke-34. Surat At-Taubah ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. La ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Wa yasudduna an sabilillah. Walladzina yankizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan ahbar, ulama-ulama, yaitu dari kalangan Yahudi, waruhban, dan pendeta-pendeta dari kalangan Nasrani, mereka itu memakan harta manusia dengan cara yang batil dan menyesatkan orang-orang dari jalan Allah. Kemudian mereka yang kizuna dzahab wal fiddah, yang menyimpan emas dan perak, lantas tidak menginfakkannya, lantas tidak menyedekahkannya fisabilillah, di jalan Allah, maka beri kabar kepada mereka, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Dari ayat 34 ini ada beberapa kesimpulan dari surat At-Taubah, yaitu kesimpulan yang pertama, ayat ini menunjukkan peringatan kepada orang-orang muslim supaya tidak meniru-niru tingkah laku Yahudi dan Nasrani, supaya tidak meniru-niru tingkah laku orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa yang dimaksud tingkah laku Yahudi dan Nasrani di sini? Di sini disebut dengan istilah ahbar. Ahbar itu ulama Yahudi. Sedangkan ruhban itu pendeta Nasrani, rahib-rahib. Kata para ulama, yang dimaksud dengan ahbar di sini adalah ulama Yahudi, namun kebiasaan Yahudi, kebiasaan mereka itu punya ilmu, cerdas, pintar, namun gak mau amalkan. Sedangkan kalau untuk Nasrani di sini disebut dengan rahib, sifat dari rahib itu rajin ibadah namun gak punya ilmu. Rajin ibadah namun gak punya ilmu. Saya ulang, kalau ulama Yahudi itu pintar, cerdas. Rata-rata orang Yahudi itu pintar-pintar.
Ya. Namun sayangnya mereka banyak ngeyelnya. Tahu ilmu namun gak mau amalkan. Sedangkan kalau orang Nasrani punya pendeta tadi, asal ibadah saja, namun tidak punya landasan, tidak punya ilmu, pokoknya ngibadah. Kata para ulama, kalau di antara ulama kita itu ada yang rusak, maka dia terdapat ciri-ciri pada dirinya sifat orang Yahudi. Namun kalau ada ahli ibadah kita yang rusak, ya ahli ibadah kita yang rusak, maka terdapat pada dirinya ciri-ciri orang Nasrani. Ya, jadi kalau ada ulama yang rusak, itu mirip dengan orang Yahudi. Namun kalau ada ahli ibadah yang rusak, itu mirip dengan orang Nasrani. Dan kita setiap dalam doa kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak masuk dalam golongan Yahudi atau mengikuti sifat mereka, juga tidak masuk dalam golongan Nasrani dan mengikuti sifat mereka. Maka kita berdoa dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang jalan lurus kepada orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang maghdub, terkutuk atau terlaknat, yaitu yang dimaksudkan orang Yahudi. Waladdallin, bukan jalan orang yang sesat, maksudnya orang Nasrani. Jadi kita keseharian kita itu selalu berdoa pada Allah, ya Allah, saya jangan masuk dalam golongan Yahudi, jangan saya ikuti jejaknya Yahudi, jangan saya ikuti jejaknya Nasrani. Berarti tugas kita apa? Orang muslim itu pertengahan. Ilmu punya, berarti ngaji. Kemarin sudah kita sebutkan, dia harus belajar. Lebih pentingkan belajar daripada jihad. Ya, lebih pentingkan harus ada yang belajar daripada pergi jihad. Kemudian kalau punya ilmu, ilmu tadi diamalkan. Sudah punya ilmu, sudah banyak ngaji, ilmunya tadi diamalkan. Tidak hanya sekedar teori. Aku wis ngerti, aku wis paham. Wis ngerti, wis paham. Namun kalau masalah sholat misalnya, kebanyakan bolongnya. Disuruh untuk sodako, disuruh untuk zakat, ya juga teori. Aku ini teori ini wis paham. Namun disuruh sodako, disuruh zakat, pelitnya bukan main. Ya, pelitnya bukan main. Tidak seperti sifatnya para sahabat dahulu. Mereka pokoknya kalau punya ilmu, mereka itu amalkan. Sampai-sampai para sahabat itu, mereka batasi, pokoknya baca dan hafal 10 ayat. Kalau sudah 10 ayat ini hafal, pahami, paham betul, lalu amalkan, baru berpindah lagi pada 10 ayat berikutnya. Mereka itu kuasai 10 ayat dulu. Pahami, kemudian amalkan 10 ayat tadi, baru beralih pada ayat berikutnya. Jadi ilmu dan amal itu terkumpul bagi seorang muslim. Ilmu dan amal itu terkumpul bagi seorang muslim. Dia tahu harus bertauhid, harus meninggalkan syirik. Ya berarti amalannya seperti itu. Dia tahu bahwasanya harus punya akhlak yang mulia. Ya dia harus praktekkan juga seperti itu. Dia tahu bahwasanya dengan orang tua harus berbuat baik. Ya dia praktekkan juga seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar teori. Ya, maka dia tahu misalnya dengan tetangga berbuat baik, maka dia buat baik seperti itu. Dengar hadis Nabi SAW. Ya Nabi SAW itu sebut, kalau engkau itu buat makanan, taruhlah masak daging. Daging itu ditambah dengan kuahnya. Apa masakan apa berarti kalau di sini? Ya, sop daging ya, taruhlah sop daging. Taruhlah kalau dagingnya itu kurang. Kata Nabi SAW, tambah kuahnya. Ya, tambah kuahnya. Kan berarti nanti kuah tadi kan rasanya rasa daging. Terus ditum. Ya, tangganya ada 20 kakak, ditum satu-satu. Walaupun cuma rasanya apa? Kuah daging. Nabi ibaratkan kalau nggak mampu tadi daging yang ditambah berarti tambah apa?
kuahnya. Kalau ini nggak bisa lagi, berarti orangnya sudah ketahuan super pelit. Ya, nah dagingnya nggak perlu ditambah di sini. Nabi SAW katakan di sini. Namun tambah apa? Tambah kuahnya. Ditambah lagi bumbunya biar rasanya enak gitu. Terus didum. Ya dapat kulit-kulitnya sajalah nggak apa-apa. Ya, kalau nggak mau tambah dagingnya loh ini. Ya, wes pas-pasan ini. Ya, kalau sudah nggak mampu lagi nambah dagingnya, nambah daging, nambah biaya, sudahlah, tambah lagi air, terus tambah lagi bumbunya, wes asin, tambah lagi, pokoknya sampai rasa seperti daging juga, gitu. Wah ini ada oleh-oleh ini, maaf saya hanya punya ini, daging saya nggak bisa beli lagi. Seperti ini ibu-ibu bisa sakit mutan ibu-ibu, hah? Sakit mutan? Kalau ini seperti ini nggak mampu, ya berarti ketahuan sangat-sangat pelit sekali, super pelit. Ya, itu sangat-sangat pelit luar biasa. Pelit ini diistilahkan dalam bahasa kita itu, dalam bahasa Arab diistilahkan dengan syuh. Kalau yang rendah itu namanya bakhil, pelit. Yang lebih tinggi lagi namanya syuh. Syuh itu artinya tamak ditambah pelit. Jadi sudah nggak mau keluarkan, namun masih kejar-kejar harta juga. Jadi sudah pelitnya bukan main, namun kalau dunia kejar terus. Jadi sudah nggak mau sodakoh, pingin nambah-nambah terus. Apa bahasa Jawa ini berarti? Ya, apa bahasanya? Ya serakah tambah pelit. Kalau digabung jadi apa bahasanya? Ya, ada bahasanya di sini. Nah, jadi bukan sudah serakah sekali. Serakah itu artinya pingin nambah terus. Disuruh sedekah nggak mau, pelitnya bukan main. Nah itu namanya syuh. Ya itu namanya syuh. Makanya disebutkan dalam ayat wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang selamat dari sifat syuh ini, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Pernah ada seorang sahabat dilihat oleh, kalau tidak salah, oleh Umar bin Khattab. Itu keliling-keliling Ka'bah, tawaf. Dia baca doa, Allahumma inni a'udzubika minasyuhhi waj'alni minal muflihin. Atau doa yang dia ucapkan seperti itu. Ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat syuh, pelit, serakah. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang beruntung. Mutar Ka'bah dia baca doa itu terus, ya Allah jauhkanlah aku dari sifat syuh. Ya Allah jauhkanlah aku dari sifat syuh. Dan diceritakan ternyata sahabat ini adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu saudagar kaya raya. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah hartanya ludes habis. Istri juga dia tinggalkan. Ketika hijrah dia tinggalkan apapun. Sampai-sampai karena orang-orang kasihan dengan Abdurrahman bin Auf, ada yang punya istri 2. Ya, ada yang punya istri 2. Bapak 1 kan? Ini 2. Ya. Kemudian dia katakan kepada Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman, kamu pilih yang mana yang paling kamu senangi. Saya akan ceraikan salah satunya. Yang kamu senang saya akan ceraikan dia. Sudahlah kamu ambil saja itu. Istri dikasih. Ya, istri dikasih. Ada bapak mampu seperti itu? Hah? Ada mampu. Punya 2, kasih 1. Ya? Punya 2, kasih 1. Punya HP 2 saja nggak mau dia kasih 1 kan? Nggak mau. HP saja nggak mau. Ya, mau suruh istri. Ya, sudah capek-capek cari di Gunung Kidul, suruh kasih lagi. Ya, Abdurrahman bin Auf ketika itu nggak langsung nerima. Dia punya harga diri juga. Saya nggak mau. Dia akhirnya dagang lagi di pasar, akhirnya jadi saudagar yang kaya raya. Walaupun sudah kaya raya, doanya seperti itu. Ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat serakah, jauhkanlah aku dari sifat pelit. Jadi kalau tahu hadis tentang ini, ayat tentang itu, amalkan. Ya, amalkan tadi. Yaitu apa yang kita amalkan? Jauhkan diri dari akhlak orang yang pelit. Dari tingkah laku orang yang pelit.
Ditanya, kenapa Abdurrahman sampai berdoa seperti itu? Ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat serakah dan sifat pelit. Kata beliau, saya kalau punya sifat ini, maka pasti saya nggak nyolong barang orang. Saya nggak akan korupsi. Saya nggak akan benci pada orang. Saya nggak akan hasad pada orang. Kalau sifat ini saya miliki, ngapain saya itu hasad pada orang? Saya nggak serakah lagi. Ya kan? Saya nggak serakah lagi. Jadi dia nggak pernah benci pada orang lain seperti itu. Makanya banyak-banyak doa supaya dijauhkan dari sifat serakah, dijauhkan dari sifat pelit. Ini tergabung dalam kata yang para ulama sebut dengan sifat syuh. Sifat apa? Syuh. Ya, ini dijauhi sifat semacam ini. Intinya tadi, ini sifat dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidak boleh kita ikuti. Dan di antara sifat mereka yang disebutkan di sini ada dua. Pertama, makan harta orang lain dengan cara yang batil. Nyolong, korupsi, motong sana, motong sini. Disuruh nitip, dipotong. Yang kedua, tidak mau menyedekahkan harta. Jadi ada dua sifat yang jelek dalam harta, itu ada dua. Yang pertama, tidak amanat dalam harta. Yang kedua, pelit menyedekahkan harta. Tidak amanat di sini maksudnya apa? Contoh sederhana. Jenengan selaku orang yang nanti dapat amanat untuk dititipkan harta zakat, asalnya tidak boleh motong. Asalnya tidak boleh motong. Taruhlah ada yang beri lebih. Beras fitrah berapa? Kilo 2,5. Dia setor 3 kilo. Jenengan masih timbang lagi nggak? Tamir-tamir timbang lagi nggak? Ada cuma hanya dikumpul? Kumpul aja ya. Nanti pas mau bagi baru ditimbang kan. Sebagian itu ambil tadi, dia timbang ulang. Kalau 2,5 kilo sudah masuk. Kalau lebih dari 2,5 dapat 5 ons misalnya. Setengah kilo 5 ons ya. Dapat 5 ons disendirikan. Kalau kurang baru 2,3 kilo minta nambah. Harus pas 2,5. Yang jelas kalau lebih dia potong. Potong untuk apa? Untuk makan poro takmir masjid. Korupsi enggak ini? Korupsi atau tidak? Korupsi. Ini yang dimaksudkan makan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, ini makan harta orang lain dengan cara yang batil. Hak apa takmir potong? Enggak boleh. Karena sudah diamanati seperti itu. Amanat itu seperti air yang ngalir dalam talang, nggak pakai potong-potong di situ, langsung ngalir saja. Nggak boleh main potong sekian. Ini untuk saya bagian ini sekian, nggak boleh. Kemudian yang di sini yang kedua, pelit menyedekahkan harta. Punya harta sekian, punya tabungan sekian, punya simpanan sekian. Itu sudah kena zakat kalau di atas 6 juta rupiah. 6 juta rupiah itu nisab perak. Dan nisab perak ini sudah dikenakan zakat. Nisab perak itu sudah dikenakan zakat. Dihitung dalam rupiah itu 6 juta rupiah. Jenengan gak keluarkan harta semacam ini. Nanti saya akan bahas isya nanti. Ada ancamannya sendiri. Ini baru kita bahas sifat dari orang yang pelit. Sudah tahu dia kena kewajiban zakat. Namun yang jelas di sini warga kita itu rata-rata nggak punya tabungan, ya. Namun diwujudkan uang tadi, kalau tidak punya tabungan di bank, wujudkan tabungan tadi yang pertama dalam bentuk sapi, betul? Betul nggih? Sapi harganya piro? 10 sampai 15 ya. Baik. Lemah juga ada yang wujudkan dalam bentuk tanah. Karena suatu waktu dia mau jual tanah ini. Dia jadikan tabungan. Nah, sudahlah dapat uang sekian, sudahlah saya beli tanah. Sapi tanah, juga kambing. Tolong nanti ketika pulang ke rumah, itu dihitung. Itu sudah jadi tabungan jenengan. Kalau harganya 40 juta semuanya, maka zakat dikenakan 2,5% dari 40 juta tadi.
2,5% dari 40 juta tadi. Jenengan nggak bisa utak-atik memutar-mutar bilang ini nggak ada zakat, kena zakat. Nanti akan saya sebutkan alasan yang khusus kenapa kena zakat. Karena ini sudah diniatkan untuk simpanan. Beda kalau motor kita pakai pribadi, nilainya itu berkurang. Ya, motor pakai pribadi, nilainya itu berkurang. Rumah pakai pribadi, dipakai sendiri, nilai rumah juga itu berkurang. Maka seperti ini tidak kena zakat. Namun kalau jenengan sudah niatkan ini sebagai aset, nanti sewaktu-waktu keluarga sakit nanti akan diuangkan, berarti itu bentuknya sudah simpanan. Wajib dihitung bulan Ramadan ini. Gak hitung, jenengan gak keluarkan zakat, harta gak berkah, tunggu saja hancur. Ya, ada ancamannya tersendiri. Ini baru di dunia ini. Ancamannya ini baru di dunia, hancur suatu waktu. Ini orang-orang pelit yang nggak mau keluarkan zakat. Sewaktu-waktu akan hancur. Tunggu waktunya. Di akhirat ancamannya lebih berat lagi. Salah satu contohnya, orang yang punya sapi nggak keluarkan zakat dari sapi, sapinya nanti dia pikul pada hari kiamat. Ya, sambil sapinya itu keluarkan suara. Suara sapi saya lupa bahasa Arabnya. Kalau suara sapi apa bahasa Jawa nih? Ya itulah. Nah, jadi sambil itu ketika dipikul seperti itu. Ya. Nanti yang tidak mau keluarkan harta dari emas dan perak nanti dijelaskan dalam ayat 35. Akan punya ancaman sendiri. Ya, pembahasannya nanti malam insyaallah ba'da tarawih. Ya, ini baru ancaman dan rinciannya nanti malam. Intinya jangan sampai dua hal ini jenengan miliki kaitannya dengan harta. Yang pertama tidak amanat, yang kedua pelit untuk menyedekahkan. Orang pelit dia tidak punya manfaat dengan hartanya. Artinya lama-lama nanti akan ludes habis. Taruhlah itu nggak berkurang, suatu waktu Allah timpakan hal yang lain, musibah, kebangkrutan, penyakit berat, stroke berat. Mau seperti itu? Terus butuh operasi besar. Operasi besar, uang itu keluar. Ya, uang itu keluar. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan harta tadi tidak berkah, alias tidak langgeng. Paham ya? Insyaallah nanti malam baru akan dikaji kelengkapan dari pembahasan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dan mugi-mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari sifat syuh, menjauhkan kita dari sifat pelit, dan juga menjauhkan kita dari sifat tidak amanat, dan kita menjadi orang-orang yang muflihin, orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.